Kemenangan Indonesia atas Vietnam dan kekalahan Malaysia dari Oman, saudara-saudara, ini diprediksi ya, diprediksi ranking FIFA Indonesia akan melewati Malaysia untuk pertama kalinya sejak 2012. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa, saudara-saudara. Bebas, tapi ingat ya, yang sopan, yang respect, tidak saling menghujat. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita obrolin, akan ada yang kita bacot, kita cakap, kita cangkeman. Kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya, saudara-saudara. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim semata, saudara-saudara. Semua, baik yang sudah lama maupun yang terkini, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, kita akan bicara hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tim-tim dari Asia Tenggara. Mayoritas tim dari Asia Tenggara menangis darah karena kalah, sementara Indonesia berjaya, saudara-saudara. Bahkan, saudara-saudara, 2 kemenangan atas Vietnam dan 2 kekalahan Malaysia dari Oman itu kemungkinan besar. Ini prediksi ya, bisa benar, bisa salah, akan membuat Indonesia melampaui ranking FIFA milik Malaysia untuk pertama kalinya sejak Desember 2012, saudara-saudara. Gokil. Tahniah. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita ulas, kita bahas, kita bacotin, kita cakap, kita cangkeman di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, hasil berbeda, saudara-saudara, hasil yang cukup ya senang, bisa gembira, bisa sedih juga bolehlah, bebas. Didapatkan oleh tim-tim dari Asia Tenggara, dari ASEAN pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbaru, saudara-saudara, hari Selasa. Hari Selasa itu serentak digelar dan tim-tim dari Asia Tenggara juga memainkan beberapa pertandingan. Hasilnya, saudara-saudara, banyak tim yang bertumbangan, banyak tim yang kalah. Thailand dikalahkan Korea Selatan, Malaysia dikalahkan Oman, Singapura dikalahkan Cina, kemudian Myanmar dikalahkan Suriah, kemudian Vietnam dikalahkan Indonesia, saudara-saudara. Vietnam dikalahkan Indonesia melalui sebuah penampilan yang menurut saya cukup keren, cukup luar biasa, saudara-saudara. Indonesia bermain dengan sepak bola yang sebenarnya itu ya seperti itu seharusnya. Bermain sepak bola itu ya seperti itu. Kehadiran pemain-pemain keturunan itu benar-benar membawa dampak positif. Bayangin, saudara-saudara, ketika biasanya pemain-pemain seperti Witan, seperti Egy, Hoki Caraka itu kalau menggiring bola itu di depan area penalti itu tidak ada hasil. Tetapi begitu Ragnar Uratmangun mendribel bola, menggocek bola, langsung hasilnya gol, saudara-saudara. Itu luar biasa. Kemudian Tom Hai juga visi bermainnya bagus, umpannya keren. Kemudian Jay Itzes itu juga tandukannya luar biasa, saudara-saudara. Nathan juga sama saja, asisnya juga luar biasa, penampilannya juga bagus. Jadi intinya adalah penampilan Indonesia itu cukup bagus, saudara-saudara, cukup stabil dan memang menunjukkan, membuktikan bahwa ya Indonesia ini membutuhkan pemain-pemain keturunan. Tidak bisa pemain lokal yang berasal dari Liga Indonesia itu bermain semuanya 100% bermain dari Liga Indonesia, itu tidak mungkin, hal yang mustahil.
Hal yang mustahil karena ya kita tahu sendirilah kualitas Liga Indonesia seperti apa. Kita juga tiap hari nonton pertandingan Liga Indonesia. Jadi memang pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang berbasis di Eropa, yang main di klub Eropa, yang main dan besar, yang lahir dan besar di Eropa itu memang dibutuhkan. Dan itu terlihat sekali saudara-saudara dari cara bermain tim nasional Indonesia yang jauh lebih simple. Indonesia itu melawan Vietnam hanya punya 31% penguasaan bola, tetapi dia efektif sekali. Ada 4 peluang, 3 diantara menjadi gol, saudara-saudara. Luar biasa. Indonesia memenangkan pertandingan melawan Vietnam, saudara-saudara. Berarti kan 2 pertandingan, saudara-saudara. Pertandingan pertama di Jakarta, pertandingan kedua di Hanoi. Dan sebelumnya di Piala Asia, Indonesia juga mengalahkan Vietnam. Dan otomatis, saudara-saudara, 2 jam. Ini saya kasih tahu ya, 2 jam setelah pertandingan melawan Indonesia berakhir, setelah kekalahan Vietnam, Philippe Troussier langsung dipecat, saudara-saudara. Philippe Troussier langsung dipecat. Dia 14 pertandingan atau berapa itu hanya beberapa kali menang saja. Dan hanya ada 1 kemenangan di pertandingan resmi melawan Filipina. Selebihnya kalah. Di Piala Asia kalah. Di kualifikasi Piala Dunia lawan Indonesia kalah. Lawan Irak juga kalah. Di pertandingan uji coba beberapa kali juga kalah. Dan itu membuat Philippe Troussier langsung dipecat, saudara-saudara. Di tempat lain, saudara-saudara, di pertandingan lain, Malaysia menghadapi Oman. Dan hasilnya, saudara-saudara, Malaysia kembali kalah. 2-0, 0-2, saudara-saudara. Gol pertama melalui penalti di menit-menit akhir babak pertama. Dan gol kedua di babak kedua jelang pertandingan berakhir juga, saudara. Jadi ini 2 kekalahan beruntun Harimau Malaya melawan Oman, saudara-saudara. Dan skornya juga sama. Lagi-lagi Malaysia bermain ya menghadapi tim dari Middle East, tim dari Timur Tengah itu kan Malaysia seperti itu. Seperti mendapatkan kutukan, seperti mentalnya tidak bagus lah. Mentalnya tidak bagus kalau Malaysia berjumpa dengan tim dari Middle East, dari Timur Tengah, dari negara-negara Arab. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu biasa, saudara-saudara. Biasa. Bagi sebuah tim itu ada semacam faktor psikologis ketika dia bertemu dengan 1 atau 2 tim dari wilayah tertentu. Itu terjadi di mana-mana. Dan hasilnya yang terjadi kan Malaysia kalah dari Oman. Setelah di Piala Asia juga kalah dari 2 tim Arab. Bahrain dan Jordania, saudara-saudara. Hasil lainnya adalah Thailand itu dikalahkan oleh Korea Selatan. Skornya cukup mencolok lah, 0-3. Jadi pelatih Korea Selatan mengalahkan Vietnam 3-0. Tim nasional Korea Selatan mengalahkan Thailand 3-0 juga. Sementara pelatih dari Korea Selatan lain yang gondrong itu hanya kalah dari Oman. Itu Thailand, saudara. Kemudian Singapura juga melawan Cina itu, saudara. Sebenarnya mainnya bagus, sempat memberikan perlawanan, tetapi ketika di babak kedua Cina dapat penalti, ya sudah, mentalitasnya Singapura runtuh sehingga akhirnya kalah 4-1 atau 5-1 lah itu di Cina, main di kandangnya Cina. Kemudian Filipina, saudara-saudara, Filipina menjamu Irak itu kalah juga, kalah dan beda kelas lah, kalah kualitas, kalah kelas, kalah segala-galanya. Jadi mereka sejak babak pertama aja udah kemasukan gol. Dibantai, saudara-saudara. Kemudian Myanmar bermain melawan Suriah. Melawan Suriah di Damaskus atau di mana ya, saya kurang paham, atau di Lebanon itu juga kalah, saudara-saudara. Jadi di antara tim-tim Asia Tenggara yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, saudara-saudara, hanya Indonesia yang mencatatkan kemenangan, saudara-saudara. Hanya Indonesia. Wah, selamat. Tahniah. Luar biasa. Konsekuensi dari kemenangan Indonesia atas Vietnam 2 kali, saudara-saudara, dan kekalahan Malaysia dari Oman, saudara-saudara, ini telah membuat poin Indonesia bertambah, saudara-saudara. Indonesia mendapatkan tambahan 30,04 poin. Kira-kira seperti itu ya. Ini prediksi, saudara-saudara. Sekali lagi saya mengatakan ini prediksi. Bisa benar, bisa salah, bisa mendekati dekat, bisa mendekati jauh. Itu Indonesia mendapatkan tambahan 30,04 poin. Sementara Malaysia kehilangan 13,9
poin, saudara-saudara. Itu artinya, saudara-saudara, artinya peringkat, kalau kita amati dari negara-negara lain, negara-negara yang peringkatnya ada di sekitar situ, itu berarti kemungkinan besar Indonesia akan naik 8 peringkat dari 142 ke 134, saudara-saudara. Dari 142 ke 134. Sementara Malaysia, saudara-saudara, Malaysia akan turun 5 peringkat dari 132 ke 137, saudara-saudara. Ini adalah prediksi, saudara-saudara. Sekali lagi prediksi. Prediksi ya, bisa benar, bisa salah. Kalau itu benar, saudara-saudara, kalau itu benar, itu berarti Indonesia untuk pertama kalinya sejak 2012. Sejak Desember 2012 akan berhasil melewati ranking FIFA milik Malaysia, saudara-saudara. Wah, luar biasa kan? Untuk pertama kalinya sejak 2012. Saat itu, saudara-saudara, Indonesia berada di 156, ranking 156 FIFA dengan 143 poin, saudara-saudara. Desember 2012. Sementara Malaysia ada di 158 dengan poinnya 133 poin, saudara-saudara. Nah, sekali lagi ini prediksi ya, prediksi yang nanti akan kita buktikan pada April. Mungkin sekitar tanggal 15, tanggal 14, pokoknya pertengahan April lah. Mungkin pada saat Lebaran, pada saat Idul Fitri itu kita akan bisa melihat ranking FIFA terbaru negara-negara anggota FIFA. Nah, dan kemungkinan ini kalau prediksi saya benar ya, yang tersaji akan seperti itu. Ini akan menjadi catatan yang cukup bagus bagi Indonesia, sekaligus akan harus menjadi bahan evaluasi bagi Malaysia bagaimana untuk bangkit. Dan peringkat Vietnam itu juga otomatis akan turun, saudara-saudara. Peringkat Vietnam itu sudah pasti akan turun. Sementara Thailand ya tetap di situ. Nah, tetapi sekali lagi itu juga masih akan tergantung dari hasil pertandingan negara-negara yang berada di sekitaran peringkat itu, saudara-saudara, seperti Nicaragua, Latvia, kemudian Kepulauan Faroe, Lituania, Kuwait, dan sebagainya, saudara-saudara. Poin yang bertambah dan peringkat FIFA yang naik, saudara-saudara, ranking FIFA yang naik. Kemenangan Indonesia atas Vietnam itu juga membawa berkah lain di klasemen. Jadi Indonesia punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya, ke putaran ketiga itu lebih besar dibandingkan Vietnam atau Filipina. Kalau Irak sudah pasti lolos, saudara-saudara. Secara teori ya, secara logika Indonesia itu hanya butuh 4 poin. Hanya butuh 4 poin untuk aman, saudara. Kalau Indonesia sudah dapat 4 poin, misalnya bermain imbang melawan Irak dan menang melawan Filipina di 2 pertandingan terakhir bulan Juni. Tanggal 6 atau tanggal berapa itu, dan tanggal 10 Juni atau tanggal 11 itu Indonesia akan lolos, saudara-saudara. 4 poin itu sudah cukup. Tetapi kalau Indonesia bisa dapat 3 poin saja, Indonesia juga akan lolos. Dengan catatan Vietnam, kalaupun dia menang pada 2 pertandingan berikutnya, itu selisih golnya tidak boleh lebih banyak dari Indonesia. Itu saudara-saudara, itu 3 poin bisa lolos kalau Vietnam menang di 2 pertandingan dengan jumlah gol yang tidak lebih banyak dari Indonesia. Itu Indonesia lolos. Tetapi kan secara logika susah, saudara-saudara, karena Vietnam masih akan away ke Irak. Walaupun Irak sudah lolos, saudara-saudara, Irak itu termasuk tim yang bagus, saudara-saudara, tim yang tangguh, tim yang kuat, dan mereka sangat dominan. Dan saya rasa Irak akan mengincar rekor kemenangan 100%. Bahkan ketika nanti mereka akan bertanding ke Indonesia, mereka juga saya rasa tidak akan mengalah, tidak akan membiarkan Indonesia mencetak kemenangan. Mungkin prediksi saya Indonesia hanya akan bermain imbang dengan Irak, saudara-saudara. Prediksi saya akan bermain yang, tetapi bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Irak. Tetapi yang paling logis, paling masuk akal memang Irak. Walaupun Indonesia punya beberapa pemain keturunan baru yang sangat bagus, dan mungkin saja nanti di bulan Juni sudah ada Martin Paes, Cyrus Margono. Tetapi ya kemungkinan besar, ya paling masuk akal, paling realistis adalah bermain imbang dengan Irak. Walaupun kita akan main di kandang. Dan nanti kemenangannya baru dicari waktu menghadapi Filipina, saudara-saudara.
Hasil-hasil seperti ini saudara-saudara, saya melihat dengan sangat jelas dan ceto. Sangat clear and clearin. Apalah itu pokoknya ya sangat jelas lah bahwa masa depan sepak bola di Asia Tenggara itu akan tetap menjadi milik Thailand dan Indonesia saudara-saudara sebagai kekuatan yang dari raksasa yang sudah bangkit kembali, bangkit dari tidurnya saudara. Jadi kemungkinan Indonesia akan bisa kembali bersaing dengan Thailand seperti di tahun 1990-an. Kalau saudara-saudara ingat, tahun 1990-an ketika ada Kiati Suksinamuang, kemudian ada Ted Sackchaiman, sementara Indonesia punya pemain seperti Aji Santoso, kemudian Uston Nawawi, Fahri Husaini, Ansari Lubis, Peri Sandria, itu kan Indonesia hanya bersaing dengan Thailand saudara-saudara tahun 90-an. Dan tampaknya saudara-saudara, tampaknya ini akan terulang pada era 2020 berapa ini ya? 2024, 2025 nanti saudara-saudara. Ini yang saya lihat tanda-tandanya. Thailand tetap menjadi tim terbaik di Asia Tenggara, tetap konsisten saudara-saudara. Tetapi bukan hal yang mustahil Thailand akan mampu dilewati oleh Indonesia saudara-saudara. Bukan hal yang mustahil saudara, Thailand akan dilewati Indonesia. Kita nggak usah bicara soal Piala AFF, karena Piala AFF itu sudah bukan di situ lagi lah prioritas kita lah. Level sepak bola Asia Tenggara itu bukan lagi Piala AFF. Kalau saran saya sih Piala AFF ya ditampilkan pemain-pemain lapis kedua, pemain-pemain dari tim nasional B, atau pemain-pemain junior U23, U21, atau pemain-pemain dari liga lokal saja. Dari liga lokal saja yang butuh pengalaman, butuh jam terbang, mainkan di Piala AFF. Tetapi fokus kita, fokus Indonesia, fokus Thailand, fokus Malaysia, fokus Vietnam, fokus negara-negara ASEAN lah. Itu sudah seharusnya adalah di level Asia saudara-saudara. Berjuang di tingkat Asia untuk menjadi yang terbaik di Asia saudara. Saya mengatakan masa depan sepak bola Asia Tenggara itu ada di Thailand dan Indonesia saudara-saudara. Itu sudah jelas lah. Thailand itu sudah jelas. Thailand dari tahun ke tahun mereka selalu stabil. Pergantian pelatih tidak membuat mereka goyah. Materi pemain mereka dari tahun ke tahun juga mampu melakukan regenerasi dengan sangat bagus. Pemain-pemain bintang mereka masih ada, pemain-pemain muda bermunculan, pemain-pemain muda dan pemain-pemain lama digabungkan. Bagus sekali lah Thailand itu. Thailand konsisten. Walaupun ya sempat sedikit goyah, 1-2 bulan goyah, tetapi kemudian mampu bangkit untuk bersaing untuk kembali. Sementara Indonesia Indonesia kedatangan pemain-pemain keturunan grade A. Grade A, level A itu ya, yang bermain di klub-klub Eropa itu, klub-klub kasta liga utama di Eropa, kemudian nanti ada, ya banyaklah pemain-pemain itu membuat kualitas Indonesia itu naik. Cara bermain Indonesia itu juga berbeda, karakter Indonesia itu muncul. Indonesia tidak lagi bermain dengan cara gocek bola, menggiring bola terlalu lama, tetapi bermain jauh lebih efektif dan efisien. Pressingnya juga terlihat sekali hidup, kemudian cara bermainnya jauh lebih modern. Ini bagus sekali untuk Indonesia. Sementara untuk Vietnam, saudara-saudara, Vietnam saya rasa kalau Vietnam tidak menunjuk Park Hang-seo lagi, sepak bola Vietnam akan semakin terpuruk. Solusi bagi sepak bola Vietnam adalah mengembalikan Park Hang-seo ke tim nasional Vietnam dan bermain dengan cara seperti Park Hang-seo. Cara yang licik, yang kotor, yang dirty football, itu baru Vietnam akan kembali berjaya. Tetapi kalau Vietnam bermain dengan cara yang dilakukan oleh Philippe Troussier, bermain dengan sportif, bermain dengan ball possession, saya rasa Vietnam akan tertinggal sudah. Jadi solusi Vietnam adalah Park Hang-seo. Sementara solusi Malaysia adalah Malaysia itu butuh kedalaman skuad. Butuh materi pemain yang jauh lebih banyak, butuh variasi. Karena permainan Malaysia monoton, hanya mengandalkan itu saja dan mudah dibaca saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang hasil-hasil pertandingan tim nasional di Asia Tenggara, di ASEAN, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita sudah bicara panjang sekali dan lebar sekali dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas saudara-saudara, dan kita tadi sudah membahas bagaimana potensi, kemungkinan, prediksi ya. Ini prediksi, sekali lagi saya harus menekankan, prediksi bisa benar bisa salah, tetapi ini kemungkinan terbesarnya ranking Indonesia akan naik ke 134.
Sementara ranking Malaysia akan turun ke 137 karena Indonesia menang 2 kali melawan Vietnam. Tim yang peringkatnya, rankingnya lebih baik dan poinnya lebih banyak. Sementara Malaysia kalah 2 kali dari Oman yang rankingnya dan peringkatnya lebih banyak juga. Dan ini berarti untuk pertama kalinya sejak 2012 saudara-saudara. Saat itu Indonesia di atas Malaysia dan sekarang ini terjadi lagi setelah menunggu sekian lama. Dan ini adalah catatan yang bagus bagi sepak bola Indonesia dan tentu saja bagi Malaysia harus berbenah saudara-saudara, harus berbenah. Selain itu negara-negara Asia Tenggara lain itu semuanya pada kalah saudara-saudara. Singapura dikalahkan Cina, Myanmar dikalahkan Suriah, kemudian Malaysia dikalahkan Oman, Filipina dikalahkan Irak. Hanya Indonesia yang mencatatkan kemenangan atas Vietnam saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!